Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, bagaimana kabarnya pada kali ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita semua ke surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kali ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Bikhair, sehat Ustadz ya? Mudah-mudahan Ustadz sehat, keluarga sehat, dan juga semua tim sehat walafiat. Dan yang paling penting mudah-mudahan Allah senantiasa terus menghimpun kita sampai ke surga kelak, insyaallah Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa sekalian, pada kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yang fenomenal pada pekan ini. Ada seorang public figure atau mungkin orang-orang yang lainnya yang dia mungkin mengaku muslim atau insya Allah mudah-mudahan muslim. Ya, kita husnuzon. Namun pernyataannya, perkataannya mungkin menganggap remeh. Sampai berkata, ya saya sih muslim saat itu. Saya sih muslim, tapi ya nggak taat-taat banget saat itu. Terus ya mungkin juga karena mungkin keawamannya sampai juga mengatakan, ya nggak apa-apa, saya masuk neraka juga nggak apa-apa, begitu seperti itu. Maka dari itu kami coba menggali dari narasumber yang ahli, insya Allah di bidangnya, dipakar di bidangnya, Ustadz kita, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizallah Ta'ala, seputar dua pernyataan ini, konsekuensinya, dan juga nanti kita akan dapatkan hikmah-hikmah pelajaran. Dan kita berharap ya bertaubat, atau hati-hati muslim yang seperti ini akan siap menempatkan dirinya di neraka. Maka kita ambil tema, yakin nih bisa mencicipi panasnya api neraka, begitu Ustaz? Iya, bagaimana menurut pandangan Ustaz fenomena seperti ini Ustaz? Apakah ini datang dari non-muslim yang membisiki umat Islam atau umat Islam sendiri Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Jadi seharusnya seorang muslim ketika melakukan kesalahan itu bukan malah bangga. Akhadatul izzatu bil itham, kan gitu nasihat Allah. Jadi bukan ciri seorang muslim itu bangga dengan kesalahan. Bangga dengan kesalahan. Apalagi dibuka di media. Itu kan sama aja membenarkan hadis Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirun. Ya. Setiap umatku itu akan dimaafkan oleh Allah ketika melakukan maksiat, kecuali diumbar, ya. Diiklankan ini mah. Diviralkan Ustaz. Iya, dimedsoskan Ustaz, gitu Ustaz. Iya, itu yang kita sayangkan di situ. Udahlah. Kalau kebaikan boleh ditampakkan, kalau keburukan cukup untuk diri kalian. Gitu kan, gitu. Baik, sangat luar biasa. Jadi intinya nih teman-temanku, saudara-saudaraku ya Ustaz ya, semuslim, bahwa yuk kita menjaga lah yang namanya aib gitu Ustaz ya. Jangan berbangga-bangga terhadap aib, berbangga-bangga terhadap maksiat gitu mungkin Ustaz ya. Iya, betul. Hanya saja seperti ini Ustaz. Perkataan atau pernyataan, ya saya muslim, tapi ya nggak taat-taat banget sih. Itu baiknya sih seperti apa sih Ustaz sikap seperti itu? Sekarang saya tanya, kira-kira itu buat contoh siapa? Dan untuk kepentingan siapa? Dan sekarang kan orang muslim itu dimanapun dasarnya adalah memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Sementara Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah kamu mengejar sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, kan gitu. Mendatangkan manfaat buat diri sendiri dan sampai akhirat kan ya. Iya. Masya Allah. Jadi sekarang kalimat itu kalimat menantang. Kalimat menantang Ustaz. Yang dimana Rasulullah SAW menyampaikan di antara neraka itu ada yang bentuknya unuk, ya. Leher, punya dua mata, punya dua telinga. Kemudian dia berkata, saya ini ditugaskan Allah untuk ngurusi 3, di antaranya adalah
orang-orang yang kafarin anid, orang-orang yang kufur lagi menentang kepada Allah. Nah itu. Ya Allah. Ini mungkin ilmu ini Ustaz ya, penting ya, ngaji ini penting berarti Ustaz ya. Ngaji ini penting. Jadi ini namanya banyak ngomong kurang ilmu. Akhirnya ya mungkin awalnya ingin gaul, mungkin ingin dikenal sebagai orang yang Masya Allah ya, mau hijrah, tetapi plesetan-plesetan itu harus dijaga. Nah ini dia plesetan-plesetan ini. Nah ngomong-ngomong plesetan Ustaz, tadi misalnya nggak apa-apa, nggak sholat. Sebenarnya dalam Islam itu Ustaz, syariat sholat ini sebesar apa dan konsekuensi meninggalkan sholat seperti apa Ustaz kira-kira? Nah inilah padahal Allah katakan di dalam Al-Quran itu, Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar wala dzikrullahi akbar. Jadi zikir yang paling besar itu adalah sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun. Masya Allah. Sesungguhnya sholat itu perkara besar. Bagaimana tidak Allah menggantungkan kesuksesan sempurna itu di dalam sholat yang khusyuk. Coba lihat. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi sholatihim khashi'un. Pertama kali Allah tegaskan sifat orang yang beruntung dunia akhirat dengan keberuntungan sempurna adalah apa? Khashi'un di dalam sholat. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, insya Allah di dalam hatinya ada ketakwaan, gak mungkin menghina. Karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah yang paling besar adalah sholat, maka dia termasuk ketakwaan di dalam hati. Nah, kalau kita sekarang membuat satu konklusi, udah bisa disimpulkan aja. Orang yang tidak mengagungkan syiar Allah adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah. Masya Allah. Baik, nah yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, sampai ada gak sih Ustaz hukum Islam yang sampai, mohon maaf ini Ustaz, mengeluarkan pelakunya dari Islam ketika dia itu nggak sholat Ustaz? Iya, ini kalau ini sudah fikih ya. Iya Ustaz. Kalau pendapat para ulama bisa kita bagi, ada yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu bisa dinyatakan keluar dari Islam ketika ada unsur pengingkaran. Baik. Tapi kalau ada unsur malas, maka itu tidak keluar dari Islam. Ada yang mengatakan kufur keluar dari Islam. Tetapi satu kesimpulan yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cukup bagus. Di mana siapa yang meninggalkan sholat secara total, tidak pernah sholat seumur hidup, maka dihukumi kafir meskipun dia itu mengatakan saya malas, saya lagi ini itu. Karena nggak mungkin ada orang malas seumur hidup. Malas seumur hidup. Nggak mungkin kan? Bangun tidur malas terus gitu Ustaz. Iya, dan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkan maka dia telah kufur kepada Allah. Bangun tidur Ustaz, malas sholat, tapi kita ngejar penghasilan gitu Ustaz, semangat gitu loh Ustaz. Nah, ini malasnya. Ini saya kira malas cuman alasan. Malas bukan kenyataan. Dan malas itu kalau kita lihat secara gestur tubuhnya itu kadang melakukan, kadang tidak. Makanya inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kadang melakukan, kadang tidak di dalam sholat ini, maka dia dihukumi muslim dan nanti urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Masa sholat Idul Fitri Idul Adha yang enggak gitu Ustaz ya, seumur hidup gitu malas begitu. Masya Allah. Baik Ustaz, sangat bermanfaat pemirsa. Nah, selanjutnya Ustaz, seorang muslim kalau sudah dikatakan mengolok tadi, terutama nih masalah pasal sholat dulu nih, masalah pasal sholat atau tadi berbangga-bangga terhadap maksiat, ini seperti apa yang harus dilakukan seorang muslim agar kembali? Iya, ini kan
digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 58 kan. iya, Ustaz. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzuwan wa la'iba innahum qaumun la ya'qilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika kalian ajak mereka itu untuk sholat, maka menjadikan sholat itu sebagai huzuwan wa la'ib. Satu perkara yang diolok-olok, yang dipermainkan. Iya, iya. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Itu adalah orang yang nggak punya otak. Gitu. Makanya orang yang suka mengolok-olok sholat, katanya Syekh Abdul Aziz bin Bas, itu adalah orang yang menempati sikap, menyifati dirinya dengan sifat orang-orang kafir lagi pandir. Ya, kafir lagi pandir, ya, serta tersesat. Karena dikatakan oleh Allah pandir karena tidak punya akal. Kafir yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadin murib. Jadi yang diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka itu adalah siapa? Kafarin anid. Orang yang kufur lagi menentang. Anid itu adalah sombong yang disertai dengan kebodohan, sombong yang disertai dengan penghinaan dan penghujatan. Astagfirullah. Itu anid. Manna'il lil khairi. Mencegah, menghalangi orang berbuat kebaikan. Coba dengan statement itu akhirnya membuat orang apa? Kendor sholat. Iya. Ada contohnya gitu Ustaz. Iya, dia aja nggak sholat juga, cuek-cuek aja, nyaman-nyaman aja, bahkan ketawa ketiwi kan gitu. Iya, Nah itu manna'il lil khairi, mu'tadin, melampaui batas, murib, lagi ragu-ragu, yakin di dalam hati dia, di dalam pikiran dia itu ada sesuatu kegalauan, ada satu keraguan, ketidakpastian di dalam beragama. Makanya sumber kebahagiaan kata Profesor Atos adalah seorang itu memiliki keyakinan yang mapan. Baik. Nah, keyakinan itulah dasarnya orang itu bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu didapat dari mana? Dari keyakinan yang mapan didasarkan atas amal soleh yang dibarengi dengan keimanan tadi itu, ya. Maka akan muncul kebahagiaan gitu Ustaz ya. Dari melaksanakan syariat itu gitu. Jadi bukan kegalauan yang datang Ustaz ya. Iya. Nah, inilah jadi tadi Ustaz sampaikan yakin di dalam hatinya banyak kegalauan ya karena tidak yakin tadi. Terus bahkan yang keluar ini adalah mohon maaf kata-kata yang melecehkan ya. Kalau tidak mau dikatakan menghina seperti itu Ustaz, memperolok-olok. Maka pentingnya di sini ilmu, pentingnya di sini yakin begitu Ustaz ya. Nah, meyakinkan para pengumbar statement terhadap syariat ini seperti apa Ustaz? Iya, otomatis yakin itu kan nggak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Masya Allah, satu ini. Makanya ketika Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Ushulus Salasah mendasarkan akan kewajiban 4 seorang, yaitu mencari ilmu, mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar dalilnya wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu. Jadi illal ladzina amanu ini menjadi dalil akan wajibnya mencari ilmu. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yakin tanpa ilmu. Makanya Allah tegaskan fa'lam dulu annahu la ilaha illallah. Baru di situ kuat keyakinannya. Makanya Imamul Bukhari Muhammad ibnu Ismail Bardazbah Al-Bukhari menegaskan bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Masya Allah. Itu yang penting. Jadi minimnya seorang di dalam pengkajian ilmu agama, kejahilan seseorang terhadap ilmu agama itu memberikan efek keburukan
multi level marketing. Ah. Ya, dampaknya itu bercabang-cabang gitu ya. Makanya ilmu itu masya Allah segala-galanya, sehingga Rasulullah katakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yakin orang yang seperti ini kalau mau duduk sekali dua kali saja ke majelis ilmu, dia akan beda bicaranya, beda statementnya, dan otomatis beda keyakinannya. Masya Allah. Bertentangan antara tadi ya Ustaz ya, ilmu, yakin, amal, sabar dalam mengamalkan begitu Ustaz Iya, ya. dan yang tidak kalah pentingnya adalah ta'allamul yaqin, kata para ulama, ta'allamul yaqin kama ta'allamul Qur'an. Belajarlah kamu keyakinan seperti kamu belajar Al-Quran. Jadi ternyata untuk sampai pada keyakinan yang dalam, keyakinan yang permanen, itu dibutuhkan belajar. Seperti kita itu belajar Al-Quran dari mulai abatata sampai tajwidnya, sampai makhrajnya, kemudian diulang berkali-kali, bertahun-tahun, akhirnya kita lancar membaca Al-Quran. Iya, benar. Begitu juga seperti kita mengilmui, meyakini sholat, praktek sholat begitu Ustaz ya. Iya, sampai makanya Rasulullah menyuruh anaknya muslimin ya untuk sholat itu umur berapa? 7 tahun kan. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Kenapa? Sholat itu wahana pelatihan. Sholat itu wahana pendidikan. Siapa yang tidak terdidik sholat dari sejak umur dini, maka yang kayak begini hasilnya. Itu kan gitu. Iya. Jadi kalau ilmu membuahkan yakin, nah kalau kerancuan pemikiran kita membuahkan keraguan, akhirnya ngaco ngomongnya gitu saja. Akhirnya itu. Jadi dan lisanul mar'i dalilun ala fuadihi, kata para ulama. Jadi lisan seseorang itu sebetulnya sinyal apa yang ada di dalam hatinya. Masya Allah. Jadi dari situlah, walaupun tidak mewakili semua sinyal, sinyal itu ya sebagian yang kita ketahui alurnya. Nah, maka dari itu nih pemirsa, udah deh mau mulai dari sekarang nih Ustaz ya. Hati-hati berbicara, apalagi yang dibawa syariat begitu Ustaz ya. Apalagi yang dibawa syariat, mendingan kita ilmuin dulu yang kita bicarakan begitu Ustaz ya. Seperti Ustaz sampaikan tadi kata perkataan Imam Bukhari, al ilmu qoblal qaul wal amal. Nah, yang selanjutnya Ustaz, gak kalah menariknya lagi begini. Walaupun ini dampak Ustaz ya, udah rancu berkata tadi bermain-main syariat, walaupun nggak taat-taat, terus juga sholat dan seterusnya. Akhirnya perkataan selanjutnya lebih parah lagi Ustaz. Misalnya nggak apa-apa deh, saya masuk neraka misalnya begitu. Nah ini makanya kita mau tanya, yakin nih nyicipin panas api neraka gimana Ustaz? Ya ini orang yang tadi kelanjutan kejahilan dia terhadap Al-Quran dan hadis yang tentang masalah ini neraka. Neraka tadi saya. Coba kalau dia itu membaca satu ayat aja, waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baik. Di hari di mana neraka jahanam itu didatangkan, pada saat itu orang sudah mulai mengambil pelajaran. Tapi untuk apa pelajaran itu? Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, neraka jahanam itu didatangkan dengan 70.000 kendali. Masing-masing satu kendali 70.000 malaikat. Coba bayangin itu. Oleh karena itu, ini orang sama sekali ngeblank, kasihan gitu loh. Itu dia, Ustaz. Coba kalau dia membaca satu hadis saja bahwa Rasulullah SAW mengatakan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Nanti akan didatangkan dari seorang yang paling berbahagia, paling seneng, paling mencicipi nikmat dunia yang paling nikmat. Paling nikmat saja. Pokoknya udahlah kelas nomor satunya dunia. Raja, terkaya, terhebat, ternikmat di dunia. Dari ahli neraka. Fayusbah bi sibghatan minan nar. Dicelupkan sedikit ke dalam api neraka. Kemudian diangkat lagi, ditanya. Ya fulan araita khairan qattun? Wahal marra bikan na'im qattun? Wahai fulan, pernah enggak kamu mencicipi kenikmatan? Pernah enggak kamu mencicipi kebaikan? La ya Rabb, tidak pernah wahai
ya Tuhanku. Masya Ya Allah. Allah, Hilang Allahu semua. Masya Karena Allah, Ustaz. beratnya satu api neraka itu. Jadi kenikmatan dunia yang begitu menggunung, klimaks, pokoknya paling nikmat di antara ahlud dunia min ahlin nar dicicipkan apalagi terus menerus. Auzubillah. La ya Rob, tidak pernah ya Allah. Ya Coba Allah, hilang semua kenikmatan Ustaz. hilang semua. Jadi itu satu celupan Ustaz ya? Iya. Allah Dan itu kan Akbar. dan itu dirasakan di dunia kan. Orang yang selama ini mungkin makan dan makan, sekali lapar aja menghilangkan kekenyangannya yang bertahun-tahun kan. Betul. Itu apalagi neraka, Masya Allah. Dia merasakan fasilitas yang semalam nginep 7 miliar begitu Ustaz ya. Iya. Di hotel Abu Dhabi dan seterusnya Dubai misalnya gitu Ustaz Iya. ya. Segala macam ya, semua fasilitas dunia paling level nomor 1 high gitu Ustaz. Iya. Waliyazubillah, dengan takdir Allah dia masuk neraka misalnya Ustaz ya. Dicelupkan satu kali aja celupan. Iya, sibukatan. Masya Iya. Allah. Terus kemudian ditanya, "Araita khairan qattun?" Apakah kamu pernah melihat kebaikan? Hal marra bika na'im qattun? Apakah pernah kamu melewati kenikmatan? La ya Rabb. Masya Allah. Tidak, dikatakan Iya, tidak. tidak. Hati-hati Kayak pemirsa. begini itu, apalagi Masya Allah di sana ada hadis Rasulullah lagi ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nanti ada semacam batu besar 7 segede unta yang bunting, ya. Iya, iya. Terus kemudian ulqiyat an safiri jahannam, kemudian dilempar dari pinggiran neraka jahannam. Fahawa fiha, kemudian dia itu kejebur atau menggelinding sab'ina kharifan 70 tahun. 10 tahun. Falam tabluq qa'raha, tidak sampai pada curangnya, tidak sampai pada dasarnya. Dasar neraka 70 tahun Ustaz. 70 tahun. Bagaimana seperti ini seorang itu merendahkan? Allah Akbar pemirsa. Tuh. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Masya Allah ini, narukum hadha juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kamu ini nanti 70 kali lipat api neraka jahannam. Coba, ini orang kalau baca hadis-hadis ini saja sudah cukup untuk nanti dia takut ketika masuk neraka. Kemudian Allah katakan, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan itu api neraka. Dan tidak ada tambahan illa azaba. Fadhuqu falan nazidakum. Jadi rasakan itu api neraka. Dan tidak saya tambahi kecuali azab. Allah Akbar, ya Allah, merinding pemirsa. Dan banyak para ulama dan sahabat Nabi juga Ustaz ya. Kalau mendengarkan hadis tentang neraka, dia menangis begitu Ustaz ya. Bukan malah meremehkan ya Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Itulah yang sekarang ini didominasi oleh orang-orang yang sekarang lemah ilmu, lemah iman. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia hendaknya dengan ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmunya. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan keduanya dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmunya. Masalahnya adalah ilmu dan seluruh puncak keburukan manusia ada pada sumbernya adalah kebodohan. Allah Akbar, kebodohan. Kita harus menuntut ilmu pemirsa sekalian. Jadi tadi Ustadz sampaikan 70 tahun ya Ustadz, batu belum sampai. Iya. Sanggup kita seperti ini. Masya Allah. Terus kira-kira nih Ustadz, yang pernah kita dengar Ustadz, malaikat-malaikatnya juga bengis-bengis Ustadz. Benar Iya. Ustadz? Mungkin bisa Wa ma ja'alna iddadahum illa fitnatan. Saya tidak tambahi jumlahnya. Kita tidak tambahi malaikat itu kecuali sebagai fitnah, azab. Ya.
Dan mereka itu ghiladun syidadun la ya'sunallah dalam firman Allah. Mereka itu kasar, bengis dan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak maksiat. Itu sifat daripada neraka. Kasar dan bengisnya Ustaz. Iya. Ini job desk-nya memang malaikat di neraka kan Ustaz? Iya. Karena itu sifat yang diberikan oleh Allah dasarnya. Sifat dasarnya malaikat ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum. Itu. Jadi dia itu tidak akan pernah membantah, tidak akan pernah mencoba untuk membelokkan sedikit pun lurus di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi orang yang bermudah-mudah berbicara neraka Ustaz ya. Iya. Jangan sampai, bahkan banyak para sahabat dulu dari Nabi SAW juga para ulama kita yang berlindung dari neraka begitu Ustaz ya, biar masuk surga. Bagaimana Ustaz? Iya, jadi Masya Allah ya, ada seorang sahabat ketika dituturkan neraka itu Masya Allah pingsan. Allah. Seperti Abu Hurairah ketika membacakan firman ini sabda Rasulullah SAW, dan beliau yang meriwayatkan hadis ini pingsan. Dan hadis ini ketika disampaikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan itu pingsan. Salasatun awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang nanti akan diceburkan oleh Allah ke dalam neraka. Mereka itu pingsan. Bagaimana sekarang ada orang dituturkan neraka, cengar-cengir, udah gitu dengan model nyinyiran, kemudian ditambah lagi dia itu merasa nekat, gitu loh. Kayaknya lebih betah di neraka daripada di surga. Kenapa jadinya seperti itu, gitu loh. Harusnya kan orang itu lebih betah di surga, lebih pingin masuk surga daripada neraka. Taruhlah dia itu buruk, taruhlah belum bisa taubat, taruhlah dia sekarang belum menjadi orang soleh. Maka niat untuk menjadi ahlul jannah itu harusnya menggebu-gebu, gitu kan. Coba sekarang kalau dia disuruh untuk memilih kamar yang sekarang adem, asri, enak, dengan sekarang kamar pengap panas, dia pilih yang mana di dunia ini? Itu aja. Nggak usah jauh-jauh. Kalau dia sekarang ini lagi ceramah, lagi tukso, di ruangan pengap, ada ruangan dingin, milih yang mana coba? Milih yang adem. Bila perlu di puncak sono Ustaz ya. Yang siur-siur begitu. Itu hanya soal masalah kaitannya dengan dunia. Ya Allah Rabbi. Nah, Masya Allah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz ilmunya. Mari kita ambil faidah dari yang dikatakan oleh Ustaz kita ini. Ada gak Ustaz khusus nih Ustaz? Ini bukan nyindir siapa-siapa nih Ustaz. Khusus buat para pengolok agama. Kalau misalnya mohon maaf Ustaz, yang kita pernah dengarkan kalau pezina gitu Ustaz, ya ditusuk ya Ustaz ya, maluan dari bawah dan seterusnya. Kalau yang memperolok-olok agama ini seperti apa Ustaz kira-kira Ustaz? Para ulama menyatakan kufur bagi orang yang mengolok-olok simbol agama dari mulai tauhid, iman, sholat, haji, termasuk juga jenggot, ya semuanya. Karena hal ini berdasarkan firman Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ayat ini ada di dalam surat At-Taubah. Yang menegaskan, katakan Muhammad, apakah dengan Allah, ayat dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan minta maaf. Kalian sudah kufur setelah beriman. Dan ini kalau kita lihat asbabul wurudnya ayat ini itu sangat pas. Ini kan orang sedang sendagurau untuk melalaikan capeknya perjalanan ke Tabuk yang panas, yang capek, yang lapar, yang mungkin haus. Kemudian dia mengeluarkan celetukan. Intermezzo kalau orang sekarang Saya tidak mendapati seorang yang paling berdusta mulutnya, paling rakus makannya,
paling takut ketemu musuhnya kecuali sahabatnya Muhammad. Itu setelah mereka itu dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW kan, kami cuma sendagura, ya Rasulullah. Tapi apa vonisnya Allah? Apa kata Allah? Apa penilaian Allah? Qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Masya Allah. Gitu, ya. Jadi sangat disayangkan. Jangan sampai kita pemirsa, kita umat Islam, yuk mendingan banyak taubat gitu saja, banyak istighfar. Iya, harusnya banyak menangis. Dia, Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, andaikan kalian melihat yang aku lihat, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hal itu, ya. Kebanyakan ketawa itu penyakit, kebanyakan kuro itu penyakit. Tetapi yang sahih, yang sehat itu banyak menangis. Itu luar biasa pemirsa, dari ilmu yang disampaikan oleh beliau. Ustaz, kita minum dulu, Ustaz? Iya, insyaallah. Silakan, Ustaz. Insyaallah. Kita minum dahulu. Pemirsa, ini kangen water ini. Luar biasa. Bismillah. Iya. Jadi kalau bicara tadi lebih banyak kita menangis, lebih banyak mendingan kita introspeksi diri, begitu Ustaz. Terus juga apakah orang yang seperti ini Ustaz, atau yang lain-lainnya dari zaman Nabi tadi Ustaz sampaikan, konsletnya selain kurang ilmu, akhirnya celetukan kurang yakin, celetukannya mempengaruhi dari ilmu dan keyakinannya, begitu Ustaz ya, kerancuan berpikir. Ada gak kira-kira Ustaz sebab-sebab lain gitu yang menjadi pembiasaan dia di, apakah misalnya mungkin bergaulnya, bagaimana Ustaz? Kira-kira Ustaz? Yang pertama begini ya, kita harus pahami bahwa di antara tanda kiamat itu kan munculnya ruwaibidah. Bahkan umat ini akan hancur bila kata Rasulullah SAW, wal mulku fi sigharikum. Ya, kekuasaan dipegang oleh orang kecil-kecilan di antara kalian. Wal ilmu fi radalatikum. Dan ilmu didominasi oleh orang rendahan di antara kalian. Wal fahishatu fi kibarikum, perzinaan didominasi oleh orang gedongan di antara kalian. Ini awal daripada kehancuran. Ini awal daripada kiamat itu mulai datang tandanya satu persatu. Kemudian yang kedua, ini memang tidak terlepas dari al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu sesuai dengan agama temannya, akhlak temannya, perilaku temannya. Ketika seorang bergaul dengan orang yang ahli agama, terus kemudian wibawa di dalam keagamaannya, menghormati agama, dia juga akan menghormatinya. Itu. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, ini yakin yang harus kita tegaskan kepada semuanya adalah ini adalah termasuk orang yang salah asuh. Salah asuh pendidikan itu penting. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, ya. Jadi setiap orang itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya, lingkungannya yang menjadikan dia itu seperti keadaan yang ada sekarang. Dan yang kita takutkan lagi nanti, kata para ulama, orang itu nanti ditutup oleh Allah dengan kelakuan yang ada, dengan kebiasaan yang dia biasakan nanti. Nah itu yang berbahaya. Kalau sekarang orang yang biasa memiliki kebiasaan baik, kemuliaan-kemuliaan, Allah akan tutup. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Dan amalan itu sangat bergantung pada pungkasan akhirnya itu.
penutup ya Ustaz ya. Iya, iya. Tadi Ustaz sampaikan di hadis tadi pengaruh dari teman, Iya. pengaruh dari salah asuh, bisa jadi asuh ya, asuhan dari kecil. Terus juga tadi Ustaz sebutkan ruwaibidoh Ustaz. Ruwaibidoh itu apa Ustaz? Boleh dijelaskan? Ar-Ruwaibidah dijawab oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah itu, ar-rajulu tafi yatakallamu fi amrin 'am. Orang yang rendahan, orang yang pandir, orang yang tidak berilmu, sangat kerdil ilmunya, sok bicara masalah urusan awam. Maksudnya urusan umum. Dan urusan umum itu dunia yang biasanya menjadi urusan umara. Masalah agama biasanya menjadi urusan ulama. Jadi hal-hal yang itu harusnya dibicarakan oleh ulama, dibicarakan orang seperti ini, ya hancur. Kembali ke ahlinya gitu Ustaz. Jadi ruwaibidah itu sok ngulama, sok ngalim, ngalim, ya. gitu. Atau dia itu nanti yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib, wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum. Manusia paling busuk pada zaman akhir nanti adalah ulamanya. Ya ini seperti itu. Yaitu apa? Ruwaibidah. Akhirnya memudahkan syariat gitu Ustaz. Ya, Jadi di kabur, samping gitu, Ustaz. memudahkan, menimbulkan Subhat. menjungkir balikkan talbis, Talbis. menggoda orang awam, memfitnah orang awam, itu bawaannya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan juga kan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'a. Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dicabut. Walakin yantazi'u biqabdil ulama, akan tetapi dicabut dengan kematian para ulama. Fa in halaku, ketika mereka itu meninggal dunia, ittakhadan nasu ru'usan juhala, orang mengambil tokoh-tokoh agama yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, menjawab, memfatwakan satu fatwa tanpa dasar ilmu, fadhallu wa adhallu, akhirnya sesat, menyesatkan. Sesat, udah gitu menyesatkan orang lain begitu Ustaznya. Sesat dirinya, menyesatkan orang lain. Akhirnya timbullah generasi seperti ini begitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dhallu dirinya, wa adhallu orang lain. Ini yang dimaksud dengan generasi ruwaibidah. Maka tugas kita adalah menuntut ilmu lagi Ustaz ya. Terus menuntut ilmu kepada yang ahlinya gitu. Nah, terus faktor selanjutnya lagi Ustaz. Apakah mungkin tadi udah bergaul ruwaibidah tadi, salah tokoh juga, salah asuh juga Ustaz. Apakah yang melingkari kehidupan mereka seperti ini terlalu hedonis atau gimana Ustaz? Saya kira masalah soal kaitannya dengan modernisasi secara umum itu memang mencetak manusia-manusia yang materialistis, hedonis, yang akhirnya membuang nilai-nilai. Itu memang satu indikasi fenomena secara umum yang ditimbulkan oleh modernisme, yang akhirnya menimbulkan kehidupan materialisme dan gaya hedonisme. Dan gaya hedonisme ini pasti nanti akhirnya menganulir nilai, mendistorsi nilai, dan mencoba untuk mendesakralisasi agama. Agama itu kan sakral, neraka itu kan sakral. Surga itu sakral, tapi desakralisasi. Iya, sehingga orang itu meremehkan, bahkan neraka aja dibuat guyonan seperti itu kan. Iya. Jadi, ini adalah akibat daripada sekularisasi. Betul. Luar biasa pemirsa semua. Jadi salah asuh, salah bergaul ya Ustaz ya. Terus salah mengambil ilmu pula, terus juga di lingkungan kita juga yang seperti itu, hedonis, sehingga akhirnya gagal paham Ustaz ya. Harusnya kenyamanan yang ada di dunia, kita juga cari dong kenyamanan yang di akhirat gitu, sehingga tujuan kita surga bukan neraka Ustaz. Gitu, tujuan kita surga dan bukan neraka. Nah, terakhir nih Ustaz, untuk bisa kembali, mungkin Ustadz juga, pemirsa ini Ustadz juga nih ahli dan pakarnya nilai wasatiyah, karena tadi Ustadz sudah ngutip nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai wasatiyah yang Ustadz usung atau Ustadz bisa sampaikan di forum ini agar orang-orang seperti ini taubat. Terus juga kita yang benar itu seperti apa? Bagaimana Ustadz menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Bagi saya,
nomor satu, nomor utama Iya, Ustaz. adalah sesegera mungkin bertaubat kepada Allah. Baik, baik, baik. Karena taubat itu adalah sifat utama kaum mukminun. Baik. Itu kan? Iya, iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muttaqin kanu qalilan minal laili ma yahja'un Iya. wa bil ashari hum yastaghfirun. Astagfirullah. Ya. Ustaz. Jadi tradisi ini, kebiasaan ini harus ditiru. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mencoba untuk memperdalam Islam yang memang dari sananya adalah wasatiyah, yang dari sananya adalah moderat, yang dari sananya adalah fleksibel. Iya. Bahkan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan bu'ithu bil hanifiyati samha. Saya diutus oleh Allah membawa suatu agama hanif yang toleran. Masya Allah. Makanya agama ini akhirnya berhasil mencetak ummatan wasata. Wasatan. Ya, ummatan wasatiyah. Umat yang sekarang ini berada di dalam posisi yang paling unggul, yang paling bagus, Iya. yang paling fit, dan yang tidak kalah pentingnya adalah puncak daripada keagamaan. Masya Allah. Makanya disebutkan al-walidu min awsati abwabil jannah. Oh, Ustaz. Seorang tua itu adalah pintu surga paling fit buat anaknya, kan gitu. Allah, luar biasa, luar biasa. Jadi intinya bagaimana sekarang mempelajari agama sebaik mungkin yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Rasulullah dan sahabat yang itu telah berhasil mencetak wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi bahkan bukan hanya umat wasat, menjadi teladan pada umat-umat yang lainnya. Akbar. Ila yaumil qiyamah. Coba bayangkan. Ini kan merupakan satu manusia yang center excellent. Betul. Di mana manusia keteladanan, ya, exemplars, ya, menjadi contoh, menjadi figur di dalam masalah wasatiyah ini. Khairukum, khairu ummati gitu. Iya, Khairun iya. nas gitu saja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak ada kecuali sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Jadi kalau kita bersikap, beragama, terus juga berilmu seperti sahabat Nabi, taubat juga seperti sahabat Nabi, bukan hanya dunia, Ustaz, akhirat juga mereka dapatkan begitu, Ustaz. Iya. Kalau dari dunia, Masya Allah, dari kita sisi tidak dunia ingkari memang bagaimana Zubair ibnu Awam, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Abu Bakar, tetapi dia juga sukses di dalam masalah keakhiratan. Bahkan kita ingin tegaskan di sini 10 calon penghuni surga, al-mubasysyaruna bil jannah, semuanya adalah sukses di dalam masalah keduniaan. Tuh, luar biasa. Sukses dalam keduniaan. Nomor akhirat nomor 1 bahkan saja. Iya. Sudah jelas contohnya, ngapain bergaul sama yang enggak gitu, Ustaz ya. Iya. Jadi pertama tadi Ustaz sampaikan taubat lah gitu, Ustaz. Iya. Dengan sebenar-benarnya taubat, terus bergaul dan seterusnya yang dengan benar juga. Terus yang kedua ilmu. Yang ilmu yang Ustaz sampaikan. Dan juga Ustaz sampaikan juga bahwa beragama dengan agama yang moderat wasatiyah, contohnya Rasulullah dan para sahabat ya Ustaz ya. Iya. Terus juga tadi bergaul dan seterusnya. Nah, closing statement Ustaz dari seluruh rangkaian kita Ustaz. Dari hati-hati berucap, terus juga meremehkan agama, terus juga tadi Ustaz sholat, terkait sholat juga ya Ustaz, meremehkan sholat sampai yakin mau mencicipi panasnya api neraka. Silakan Ustaz, closing statement Ustaz. Ya, intinya bagi seorang mukmin hendaknya berhati-hati di dalam berucap. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yahwi biha balan yahwi biha ila qa'ri jahannam. Ada seorang yang berbicara satu kalimat yang mendatangkan murka Allah. Dan dia tidak sadar terlepas dari mulutnya, maka terhempas ke dalam neraka api jahannam. Api jahannam. Ini nomor 1. Nomor 2, hendaknya seorang terus mendalami agama, menempa ilmu agama. Tidak ada henti-hentinya. Bahkan
proses belajar di dalam Islam itu sepanjang hayat. Masya Allah. Ya, sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita pertajam siapapun taubatan nasuha, apalagi jelas-jelas dia melakukan kesalahan. Nabi saja mengatakan wa innahu la yughanu qalbi. Kadang hatiku itu gelisah. Wa inni atubu ilallahi ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Aku bertaubat kepada Allah 100 kali. Allahu Akbar. Yang berikutnya, hati-hati mencari teman. Al-mar'u ala dini khalili. An-nasu yuhsyaru ma'aman ahab. Manusia itu nanti dikumpulkan bersama orang yang dia cintainya. Ya. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa siapapun yang mendapati temannya, saudaranya, orang-orang seperti ini, maka kita nasihati dengan nasihat yang balighah, ya. Ini nasihat yang tajam. Nasihat yang sekarang ini mengena, mengakar. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga menyarankan kepada pemerintah untuk bersikap tegas kepada orang-orang yang menghujat, menghina, mencibir agama. Karena ini menimbulkan keresahan. Dan kita memiliki satu sara. Dan itu kita hadirkan untuk melindungi agama dan bahkan etnis. Dan juga mana saja agama yang ada. Supaya tidak saling mencela, menghujat. Ya, kita jadi larang kok di dalam Islam untuk menghujat Tuhan-Tuhan selain Allah. Masya Allah. Fayasubbullah bighairi ilm. Mereka akan nanti menghujat balik Allah tanpa dasar ilmu. Tinggi sekali. Itu, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum atas ilmu dan semua sharing dari Quran dan Sunnah, dari akhwal para ulama, dan Ustadz juga luar biasa dari kepakaran beliau di nilai-nilai wasatiyah. Dan pemirsa, kita akan kembali dengan tema berikutnya yang sangat menarik di tema-tema yang lainnya. Demikian dari kami di studio, saya Indra Hermawan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah.